Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview new Honda Monkey 125 versi 2023 warna kuning. Oke kawan-kawan, jadi ini dia penampakan dari new Honda Monkey 125 versi 2023 warna kuning. Jadi beberapa waktu yang lalu saya terakhir mereview motor ini, harganya masih di 70 juta sekian. Sedangkan sekarang di versi 2023-nya sudah menyentuh 82.533.000 untuk OTR Jakarta. Harga yang fantastis, sangat mahal untuk motor bermesin 125 cc. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan detail tampilan yang dihadirkan oleh motor ini. Jadi alasan yang membuat Honda Monkey ini dibanderol dengan harga yang fantastis mahal, karena motor ini tidak diproduksi di Indonesia, alias unit CBU kawan-kawan. Karena memang rata-rata unit CBU yang ada di Indonesia itu harganya selalu di atas 70 jutaan. Oke, kita akan bahas pelan-pelan dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian pencahayaan sudah full LED, baik itu di bagian headlamp hingga ke bagian sennya. Untuk bagian headlampnya dia melingkar seperti ini desainnya, terdapat DRL ya, yang membentuk setengah lingkaran di bagian sisi kiri dan sisi kanannya. Kemudian di bagian tengahnya terdapat pemisah, jadi ada dua klaster antara bagian atas dan bagian bawahnya. Menggunakan warna chrome, kemudian ada warna chrome juga di bagian atas dan bawahnya sini, aksen chrome ya, yang menambah kesannya semakin terlihat mewah dan elegan. Kemudian di bagian ring luarnya di sini juga menggunakan aksen warna chrome kawan-kawan. Sedangkan sisanya di bagian belakang menggunakan full hitam doff. Kemudian di bagian bracketnya menggunakan warna kuning tua. Untuk sennya sendiri dia desainnya juga bulat. Kemudian terdapat seperti ring di bagian tepinya menggunakan warna putih yang seperti blur seperti itu ya, atau buram. Kemudian sisanya di bagian belakangnya chrome. Kemudian untuk dudukan plat nomornya tepat berada di atas headlampnya di sini menggunakan bahan besi. Nah, yang luar biasa dari Honda Monkey ini selain di bagian pencahayaan yang sudah mumpuni, di bagian suspensi depannya juga tidak tanggung-tanggung menggunakan shock USD atau upside down. Di sini menggunakan warna emas kawan-kawan. Kemudian di bagian asnya chrome dan terdapat cover as ya, menggunakan bahan plastik bertuliskan ABS. Nah, ini salah satu yang luar biasa juga dari Monkey. Selain pencahayaannya, kaki-kakinya di bagian pengereman juga sudah ABS. Jadi kecil-kecil ABS. Itulah kenapa harganya mahal. Nah, di bagian disnya penampakannya seperti ini. Jadi disnya menggunakan non-wave, tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Untuk bagian grid ABS-nya penampakannya seperti ini. Sensornya dia berada di belakang sini. Kemudian di bagian kaliper menggunakan Nissin 2 piston. Di bagian velgnya dia menggunakan desain berbentuk V, warnanya full hitam doff. Ban depannya menggunakan ukuran 120/80, ringnya 12 sudah tubeless kawan-kawan. Jadi untuk bannya sendiri dia gambot dan donat banget ya, seperti ban Scoopy di bagian kaki-kakinya. Kemudian di bagian bannya sudah menggunakan dual purpose. Jadi bisa kalian gunakan di perkotaan maupun di tanah kawan-kawan. Nah, ini dia untuk penampakannya. Kemudian di bagian fender depannya menggunakan bahan plat. Dia dengan tampilan yang klasik juga, warnanya chrome. Kemudian untuk klaksonnya posisinya tepat berada di bawah headlampnya. Nah, ini dia kawan-kawan ketika di bagian sennya menyala. Jadi dia sudah LED berkedip berwarna kuning. Kemudian ketika kontak di-on-kan, yang menyala di bagian DRL-nya saja. Namun ketika nanti motornya di starter atau mesinnya dinyalakan, di bagian headlampnya akan otomatis menyala kawan-kawan. Nah, yang menarik lagi dari Honda Monkey ini, di bagian speedometernya sudah full digital. Jadi dengan desain atau konsep yang bulat seperti ini ya. Untuk ringnya menggunakan warna chrome, kemudian tengahnya lagi hitam. Untuk warna background nyalanya ini menggunakan warna biru dongker. Di sini terdapat beberapa indikator seperti bahan bakar di bagian atas, kemudian ada kecepatan, ada odo, kemudian ada indikator ABS, lampu jarak jauh, sen, engine check, dan netral. Kemudian di sini ada dua tombol, set dan select,
yang berfungsi untuk mengatur beberapa menunya. Contohnya ini ya, ketika kita pencet select, dia akan berpindah ke trip A, trip B, kemudian ke odo atau total kilometer kawan-kawan. Kemudian yang menarik lagi dari Honda Monkey ini, walaupun masih kunci kontak manual, namun dibekali dengan remote. Yang di remote-nya terdapat fitur alarm maupun answer back. Jadi dari segi keamanan menurut saya sudah cukup mumpuni kawan-kawan. Kemudian lanjut ke bagian stangnya, dia desainnya melengkung seperti ini ya. Jadi naik ke atas full chrome, di bagian racernya menggunakan warna silver, ada logo Honda 3D. Di bagian segitiga atasnya menggunakan warna silver juga. Kemudian di bagian tombol-tombol di sebelah kiri, stang sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada klakson dan ada sein. Di sebelah kanan ada starter dan ada engine cut. Jadi belum tersedia hazard kawan-kawan. Untuk penampakan daripada hand gripnya seperti ini, jadi ada bintik-bintik ya di bagian permukaannya. Jalurnya menggunakan warna chrome, dan untuk desain spionnya juga terlihat klasik. Jadi dia spionnya mirip dengan spion Scoopy. Di sini juga menggunakan warna chrome ya. Jadi bentuknya bulat. Di bagian tuasnya sini menggunakan warna full chrome kawan-kawan. Kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian stang hingga ke bagian lampu dan ke bagian kaki-kaki depannya. Oke, lanjut kita bahas ke bagian tangkinya. Nah, ini dia salah satu yang baru dari Honda Monkey versi 2023. Jadi yang awalnya tangkinya warna kuning, di versi 2023 sekarang diubah menjadi warna silver glossy kawan-kawan. Kemudian ada tambahan warna putih di bagian kiri dan kanannya. Ada garis silver, ini dia, garis tepi ya. Kemudian untuk logo Hondanya sendiri, ini logo Honda klasik. Jadi desainnya bulat, ringnya warna chrome, backgroundnya warna merah, dan sayap mengepaknya masih klasik. Kemudian yang baru juga selain di bagian tangkinya, di bagian joknya. Untuk joknya sendiri tampilannya juga berubah. Jadi awalnya polos, sekarang jadi ada motifnya. Motifnya silang-silang seperti ini ya. Paduannya warna abu-abu, hitam, dan putih. Kemudian ada garis putih di bagian tepinya, sisanya full hitam. Ada tulisan Honda di bagian belakangnya menggunakan warna putih. Dan untuk kapasitas tangkinya sendiri 5,6 liter kawan-kawan. Di bagian framenya tidak ada perubahan warna, masih sama menggunakan warna kuning full seperti ini. Nah, untuk mesinnya sendiri tidak ada perubahan, jadi masih menggunakan mesin yang sama, yaitu injeksi 125 cc bertipe SOHC. Pendinginnya masih sirip-sirip atau udara, jadi belum radiator. Kapasitas oli mesin di 0,9 liter, mempunyai 5 percepatan atau 5 perpindahan gear. Nah, yang menarik dari Honda Monkey disediakan kopling manual kawan-kawan. Ini dia. Jadi motornya kecil tapi ada koplingnya ya, luar biasa memang. Nah, di bagian bak mesinnya menggunakan warna silver, kemudian ada tambahan garnish atau cover ya. Ya seperti ini, bahannya plat ya, warnanya chrome melingkar, ada tulisan Honda. Nah, untuk desain knalpotnya dia melengkung dari bagian depan ke belakang, kemudian naik lagi ke atas, full hitam di bagian leherannya hingga ke silencernya. Terdapat beberapa cover di bagian depannya, ini dia cover leherannya ya, menggunakan bahan plat. Di bagian cover mufflernya menggunakan bahan plat juga, warnanya chrome. Jadi desainnya ini klasik banget ya, naik ke atas, chrome, ukurannya besar kawan-kawan. Ada beberapa lubang pemanis juga di bagian tengah dan bagian depannya sini. Kemudian untuk bagian step depannya, dia model pegas seperti ini, dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Nah, untuk filter udaranya, dia posisinya di depan sini. Jadi box yang ada di depan ini adalah filter udara kawan-kawan. Menggunakan bahan plastik kasar, full hitam doff. Lanjut ke bagian kaki-kaki belakang dan pencahayaan belakangnya. Jadi untuk bagian swing armnya, dia menggunakan model seperti ini ya. Dia bentuknya oval, bukan kotak. Kemudian pengeremannya sudah disc brake, namun ABS-nya satu channel. Jadi di bagian pengereman belakang belum ABS. ABS-nya hanya ada di depan saja. Kaliper menggunakan isin 1 piston. Velgnya full hitam dengan desain berbentuk Y. Kemudian untuk bannya sendiri 130/80, ringnya 12. Dan mereknya tentunya merek Thailand ya. Di sini ada tulisannya Made in Thailand, V Rubber mereknya. Ini dia. Ban dual purpose kawan-kawan. Di bagian suspensi belakangnya menggunakan double shock, belum tersedia adjuster dan belum shock tabung. Dan yang menarik juga di sini adalah di bagian pernya ikut dicat menggunakan warna kuning. Jadi memang warna kuning ini unik banget kawan-kawan untuk Honda Monkey. Terlihat semakin lucu dan gemesin ya. 82 jutaan, kalian bayangkan. Lanjut ke bagian fender belakangnya. Nah, di bagian fender belakang untuk bagian atasnya dia warnanya chrome, bahannya plat. Untuk stop lampnya dia desainnya bulat seperti ini. Nah, ini dia. Full LED juga, dibalut dengan mika berwarna merah. Kemudian di bagian sennya juga bulat. Jadi memang serba bulat. Sisanya di bagian depannya full chrome. Kita akan coba lihat ya penampakannya di bagian
stop lampnya, dan di bagian sennya. Nah ini dia kurang lebih penampakannya dari stop lampnya. Jadi dia desainnya seperti DRL ya, setengah lingkaran, sedangkan tengahnya dia bulat-bulat. Total ada 4 bulatan. Jadi ketika direm, bulatannya ini akan menyala kawan-kawan. Oke, kita matikan terlebih dahulu. Kita lanjut ke bagian kaki-kaki sisi sebelah kiri. Nah ini dia untuk penampakannya dari bagian kaki-kaki sebelah kiri. Jadi untuk bagian rantainya terdapat cover menggunakan bahan plastik kasar. Untuk gear setnya sendiri, ini dia penampakannya. Dia menggunakan mata 37, jadi kecil ya. Kemudian untuk bagian bodi bagian sampingnya sini full kuning. Nah ini dia, terdapat tulisan Monkey menggunakan stripping warnanya abu-abu. Nah untuk bagian mesinnya sisi sebelah kiri seperti ini kawan-kawan, jadi full silver. Silvernya ini doff, jadi bukan glossy. Kemudian cover daripada gear depannya ini tidak menggunakan bahan plastik melainkan besi juga, bertuliskan Honda. Kemudian untuk perpindahan gearnya dia model congkel seperti ini kawan-kawan, jadi bukan model yang depan belakang ya. Lanjut ke bagian stop lampnya. Nah untuk bagian fendernya maksud saya, fender paling belakang. Jadi untuk bagian fender paling belakang ini dia dipadukan dengan plastik kasar. Jadi di bagian depannya ini menggunakan chrome, bahannya plat, belakangnya ini plastik kasar, full hitam. Kemudian ada tambahan mata kucing dan ada lampu penerangan plat nomor yang juga sudah menggunakan full LED kawan-kawan. Oke kawan-kawan, jadi ini dia penampakan full body dari Honda Monkey versi 2023 warna kuning yang dibanderol di harga 82 jutaan 533.000 untuk OTR Jakarta. Menurut kalian seperti apa motor ini? Andaikan kalian punya uang 82 jutaan, kalian mau beli apa? Honda Monkey atau mungkin motor yang lain? Bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.